Halo guys, nama aku Huda Ahmad Husaini. Aku dari tim Athena. Dan di video kali ini aku bakal melanjutkan challenge kartu bercerita. Di sini aku dapat 6 kartu. Yang pertama itu toko roti, yang kedua bunga sakura, ketiga kucing, keempat toko roti. Oh udah. Kucing, kamera, kelima dinosaurus, dan keenam itu penyihir. Nah, jadi aku bakal cerita. Aku tuh dulu punya temen yang namanya Yono. Yono ini hobi banget pokoknya kayak olahraga, entah itu main badminton, entah itu basket, entah itu pokoknya jogging gitu. Jadi aku bakal nyeritain pas pagi-pagi. Dia tuh dulu pernah dia ngajak aku jogging sambil nyari roti ke toko roti. Nah, jadi pas itu aku pagi-pagi udah prepare, udah mandi, udah sarapan, udah ada makan, pokoknya makan buat ngeganjel lah gitu. Nah, berangkatlah jam 5, aku bareng Yono nih dari rumah ke, pokoknya jogging lah kemana aja gitu. Sambil nyari makanan, kayak roti gitu di toko roti. Pas jalan sambil ngeliat-liat pemandangan lah, samping-samping gitu, kayak bunga sakura, ada jalanan, ada pantai, ada orang naik sepeda, ada yang main badminton, ada yang jogging juga, banyak lah pokoknya. Nah, di jalan itu kita pas banget sambil lihat pemandangan, berhenti tepat di depan toko roti. Nah, kita mampir dulu bentar sambil juga beli kopi juga lah gitu. Setelah kita udah beli roti, udah makan, udah minum di situ, kita lanjut lagi jogging. Nah, dilanjut lagi cerita sama Yono. Dia ngasih tahu ke aku kalau misalnya dulu bapaknya itu seorang penyihir. Jadi bapaknya sekarang dia udah meninggal. Dia nyeritain yang dulunya kenapa bisa meninggal. Dulunya dia itu adalah seorang penyihir. Jadi bapaknya itu dulu bisa ngerubah benda ke hewan. Contohnya kayak ada monster juga gitu, dia dari lemari ke hewan kucing, terus benda pintu ke dinosaurus gitu, hewan-hewan monster lah. Jadi dia nyeritain dulu kalau misal bapaknya itu mati karena diinjek dinosaurus marah. Nah, bapaknya itu ngerubah pintu ke dinosaurus. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba dinosaurus itu marah. Dia tuh langsung injek bapaknya ini sampai bengek, sampai meninggal dunia gitu. Dan dinosaurusnya ini kan kalau misal ciptaan dia itu gini ya, udah diciptain terus bakal kembali lagi ke wujud aslinya itu selama 5 jam. Nah, berhubung udah pokoknya hilang lagi dinosaurus ini, udah 5 jam lah pokoknya. Aku kan dengerin cerita dia, aku simak lah dia tuh cerita kalau bapaknya meninggal gara-gara diinjek dinosaurus. Kenapa bisa tahu? Kenapa si Yono ini bisa tahu? Karena si Yono ini dia tuh ngerekam pakai kamera. Karena disuruh sama bapaknya, kamu harus tahu, kamu harus rekam bapak, pokoknya bapaknya ini pengen nunjukin kalau misalnya dia tuh bisa ngerubahin apa aja dari benda ke hewan gitu. Berhubung Yono itu dulu nggak tahu, makanya dia ngerekam aja gitu. Dia kaget kalau misalnya bapaknya bisa ngerubahin dari pintu ke dinosaurus. Pas dia ngerekam sambil gemeter ya, dia ngerekam ngeliatin, terus dia nggak bisa nolong apa-apa, dia kabur pokoknya ngeliat dinosaurusnya. Dia nggak sempat nolongin bapaknya, pokoknya sampai nangis lah di situ. Dia tuh ngelihat kejadian dulu bapaknya dibunuh sama dinosaurus, diinjek-injek, dia tuh nangis pokoknya dia. Nah, makanya dia tuh pengen tobat lah, dia nggak mau kayak bapaknya jadi seorang penyihir. Dan akhirnya pas jogging kita udah capek juga, terus kita balik lagi lah ke rumah masing-masing. Nah, jadi yang aku dapat ceritanya gitulah dari si Yono ini. Ya mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you.